Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Novel dari kelas 12 FM. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pengawal kelistrikan di sepeda motor Revo 110. Oke, pertama-tama kita akan mengecek sistem pengapian. Kita cek businya. Kita buka tutupnya. Setelah itu kita buka menggunakan kunci busi. Kita mengecek kerenggangan dalam busi, apakah kerenggangan itu masih aman atau tidak. Jika sudah tidak, berarti kita harus mengganti businya. Biasanya kerenggangan busi itu menggunakan 0,7 sampai 1,0. Kita menggunakan filler gig. Oke, lalu kita cari kerenggangannya. Ini menggunakan 0,15 masih renggang. Setelah itu kita menggunakan 0,80. Oke, ini pas ya, menggunakan 0,80 pas. Setelah itu berarti businya masih aman, dan busi untuk motor Revo yaitu CPR 9EA untuk dipergunakan di motor Revo 110. Setelah itu kita pasang kembali businya menggunakan tangan agar tidak terjadi kemiringan dan selek. Setelah aman, kita kencangkan kembali menggunakan kunci busi. Lalu kita pasang kembali tutupnya. Oke, setelah itu kita memeriksa bagian kelistrikan sepeda motor seperti lampu dan yang lainnya. Oke, kita cek pertama, kita cek lampu sen sebelah kiri, lalu sen sebelah kanan. Setelah itu lampu jauh dan dekat masih aman. Klakson, kita cek klakson masih aman. Lalu kita cek lampu sen sebelah kiri dan sen sebelah kanan. Dan jangan lupa lampu rem, karena itu utama dari keselamatan. Dan jangan lupa pula kita mengecek saklarnya. Ini saklar masih aman, tidak ada yang terbuka. Lampu-lampu masih ada. Oke, setelah itu kita akan mengecek bagian baterai. Mengecek bagian baterai menggunakan multitester. Oke, kita akan mengecek baterai menggunakan multitester. Jika kalian ingin mengecek bagian baterai masih stabil atau tidak, kita ke volt. Lalu titiknya ini kita rangi pindah ke tengah, pastikan semuanya itu 0 dan stabil. Setelah itu yang merah ke bagian bagian plus, lalu yang hitam ke bagian minus. Oke, ini tertera 10,47 volt. Berarti baterai ini lemah karena standarnya baterainya itu 12 sampai 14 volt. Setelah itu kita cek pengisiannya baterai. Masih sama di volt yang tadi. Kita hanya membedakannya motornya itu nyala. Setelah itu dengan posisi motor nyala kita pasang kembali. Yang merah di bagian minus, di bagian plus, dan hitam di bagian minus. Oke. Ketika motor digas, dia akan naik. Berarti jika di atas 12, di bawah 12 dia tidak stabil, di atas 15, di atas 14 dia juga tidak stabil. Berarti ini sekarang tertera pada angka 14,15, berarti baterai ini masih stabil untuk pengisiannya. Oke, setelah itu kita memeriksa kebocoran. Kita buka dulu menggunakan obeng plus. Yang minusnya kita buka. Oke, setelah kita buka, kita copot. Setelah itu kita rangi lagi, tambahkan semuanya 0. Setelah itu kita colokkan yang merah itu ke bagian netral dan yang hitam ke bagian baterai.
Kita lihat. Masih 0,1 berarti menandakan 0,3. Berarti menandakan baterai tidak mengalami kebocoran karena baterai ketika baterai mengalami kebocoran, baterai di atas 0,5 atau 0,0. Lalu kita pasang kembali baterainya. Setelah itu saya akan memeriksa sikring. Memeriksa sikring menggunakan obeng test pen. Ini kita pasang di sini. Kita pasang ke masa. Setelah itu kita colokkan kepada sikringnya. Kita colokkan kepada sikring. Oke, ketika ini masih menyala berarti menandakan sikring masih aman. Setelah itu kita memeriksa soket. Kita lihat soket-soket di sini, apakah soket-soketnya masih aman? Tidak mengalami kerusakan. Jika soket mengalami sobek atau putus, maka soket itu mengalami kerusakan. Oke, setelah itu kita akan memeriksa bagian dinamo starter. Ini ada dinamo starter di dalam sini, dan kita akan melihat ini dinamo starter yang sudah dibuka. Ini contoh dinamo starter. Ini contoh. Ini contoh dinamo starternya yang sudah terbongkar. Lalu ini amanatur dan ini brus. Oke, lalu kita ini ukur brus menggunakan penggaris. Batas servisnya adalah 3,5. Oke, ini masih aman berarti brus tidak mengalami kerusakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika mengalami kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.